Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar pelajaran bidang fikih, yakni bersuci dari haid. Untuk itu anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya silakan anak-anak semua membuka buku bina fikih pada halaman 3. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar materi yang pertama, pengertian haid. Kemudian yang kedua adalah batas waktu haid. Baiklah anak-anak, perlu Bapak tekankan sebelum kita belajar tentang bersuci dari haid, memang bersuci dari haid ini khusus bagi perempuan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita yang laki-laki juga harus belajar tentang bersuci dari haid? Jadi jawabannya, dalam Islam kita semua memang wajib belajar tentang bersuci dari haid. Karena mungkin pada suatu hari nanti ada dari anggota keluarga kita yang perempuan bertanya kepada kita tentang bersuci dari haid. Oleh sebab itu, kita bisa akan menjelaskannya dan bisa menyelamatkannya dari sifat-sifat yang tidak suci ataupun kotor. Jadi anak-anak, kita tidak boleh berpikir yang buruk, karena semua pelajaran yang kita pelajari pasti ada manfaatnya pada suatu hari nanti. Baiklah, akan Bapak jelaskan pengertian dari haid. Haid menurut bahasa artinya adalah sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita atau perempuan yang sehat yang terjadi secara alamiah pada umur tertentu dan bukan karena melahirkan ataupun darah penyakit. Darah haid keluar terkadang berbeda antara wanita yang satu dengan wanita yang lain. Faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah yang pertama adalah kondisi fisik, yang kemudian yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah keadaan iklimnya. Selanjutnya yang kedua adalah batas waktu haid. Para ulama berpendapat seorang anak perempuan mulai mengalami haid paling cepat pada umur 9 tahun. Namun bila keluar darah sebelum 9 tahun maka dianggap darah penyakit atau darah istihadah. Darah haid normalnya keluar pada 1 bulan sekali sampai dengan wanita tersebut mengalami menopause atau tidak keluarnya darah haid lagi. Menurut para ulama, keluarnya darah haid dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama waktu cepat, yakni 1 hari 1 malam. Yang kedua waktu sedang, 5 hari 5 malam sampai 1 pekan. Yang ketiga waktu lama, 15 hari 15 malam. Jika lebih dari itu maka dianggap darah istihadah atau darah penyakit. Bagaimana cara memastikan apakah itu darah haid atau bukan? Warna darah haid adalah merah kehitaman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Abi Hubaysh sebagai berikut. Anak-anak buka halaman 4. Urwata bin Zubair an Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahab. Faqala laha Nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana damul haidah fa innahu aswadu yu'raf
fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli fa innama huwa irq. Rawahu Abu Dawud. Artinya, Urwah bin Zubair berkata, Fatimah binti Abi Hubaysh bercerita, kalau dia mengeluarkan darah penyakit atau istihadah, Nabi SAW bersabda kepadanya, kalau itu darah haid, warnanya merah kehitaman. Bila demikian halnya, berhentilah kamu sholat. Tapi kalau tidak demikian, berwuduklah lalu sholat, karena itu hanyalah gangguan otot. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah pembelajaran bina fikih pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan bisa mengerjakan apa yang sudah menjadi pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.